Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Minggu ini, dunia sepak bola Indonesia diramaikan dengan berbagai drama dan kejutan. Kita akan bahas semuanya, mulai dari performa gemilang Evo Jenner hingga skandal kecurangan wasit yang menghebohkan. Siap-siap untuk menyaksikan rangkuman panasnya sepak bola Indonesia, mulai dari peluang lolos ke Piala Dunia, tekad timnas untuk meraih kemenangan di Bahrain, hingga pesan Manohok Sinteyong yang meminta FC untuk memberantas mafia wasit. Jai Idzas dan rekan-rekannya gagal mempertahankan keunggulan di menit akhir. Verona akhirnya meraih kemenangan dramatis atas Venezia dengan skor 2-1 di Stadio Marcantonio Bentegodi. Pertandingan ini berlangsung sengit dan penuh ketegangan, dengan kedua tim saling berbalas serangan. Venezia unggul lebih dulu di menit kedua melalui sundulan Gaetano Oristanio. Namun, Verona menyamakan kedudukan di menit ke-9 lewat gol Kasper Tengstedt. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, permainan semakin ketat. Verona akhirnya meraih kemenangan di menit ke-81 melalui gol bunuh diri Jasi Jerponen. Kemenangan ini membawa Verona ke peringkat 10 klasemen Serie A dengan 9 poin. Sementara Venezia masih tertahan di zona degradasi dengan 4 poin dari 6 pertandingan. Pertandingan ini membuktikan betapa kompetitifnya Serie A. Verona menunjukkan semangat juang yang tinggi dan berhasil memanfaatkan peluang untuk meraih kemenangan. Venezia, di sisi lain, harus segera bangkit untuk keluar dari zona degradasi. Tam Hei kembali menunjukkan kepiawaiannya di lapangan hijau dalam pertandingan Eredivisie. Meskipun begitu, Almere City mengalami kekalahan 0-1 dari Willem II Tilburg pada pekan ke-8. Hei bermain sejak awal hingga akhir pertandingan selama 90 menit. Dia menjadi penggerak serangan Almere dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, meskipun tidak berhasil mencetak gol. Performa yang gemilang dari Hei diakui oleh SofaScore, yang memberikan rating 8,1 padanya, jauh di atas rekan-rekan setimnya. Dia mencatatkan 6 umpan kunci, 2 tembakan tepat sasaran, 10 umpan panjang yang akurat, dan berhasil memenangkan 4 dari 6 duel bola bawah. Meskipun demikian, penampilan cemerlang dari Hei tidak cukup untuk menyelamatkan Almere dari kekalahan. Das Wort Schapen, julukan Almere, masih mengalami kesulitan dalam mencetak gol dan harus menerima kekalahan. Dengan kekalahan ini, Almere terpuruk di posisi ke-17 dalam klasemen dengan hanya mengumpulkan 2 poin dari 8 pertandingan. Kelvin Verdonk, performa solid di tengah kekacauan laga NAC Breda vs NAC Nijmegen. Pertandingan Eredivisie pekan ke-8 antara NAC Breda dan NAC Nijmegen pada Sabtu berlangsung dengan tensi tinggi dan diwarnai dengan beberapa insiden. 2 kartu merah diberikan kepada tim tuan rumah, NAC Breda, dan pertandingan sempat dihentikan selama 15 menit akibat ulah supporter. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, NAC Breda berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 melalui gol Dominik Janosek. Di tengah kekacauan tersebut, Kelvin Verdonk, pemain belakang asal Indonesia, menunjukkan performa yang solid sepanjang pertandingan. Performa solid Kelvin Verdonk. Di tengah kekacauan pertandingan, Kelvin Verdonk tetap tampil tenang dan konsisten untuk NAC Nijmegen. Dia bermain penuh selama 90 menit dan menunjukkan performa yang solid di lini belakang. Kelvin Verdonk mencatatkan 3 sapuan, 1 blok, 4 tackle, dan 54 operan sukses dari 65 percobaan. Dia juga memenangkan 6 dari 9 duel di lapangan dan udara. Performa apiknya tersebut membuatnya mendapatkan rating 7,1 dari SofaScore. Hasil kekalahan ini membuat NAC Nijmegen tertahan di posisi bawah klasemen, tepatnya di posisi ke-16 dengan 7 poin dari 8 pertandingan. Mereka berada di atas Almere City Club, klub yang dibelah oleh pemain Indonesia lainnya. Tam Hei, performa para pemain Indonesia di liga-liga Eropa terus menjadi sorotan. Jai Idzas, yang bermain di Serie A bersama Venezia, mengalami kekalahan dalam pertandingan terakhirnya. Tam Hei, yang bermain untuk Almere City, juga menelan kekalahan dalam pertandingan melawan FC Willem. Sementara itu, Maarten Paes, yang bermain di FC Dallas, mengalami cedera saat latihan. Jelang laga sengit, Timnas Indonesia siap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Suasana panas menyelimuti sepak bola Indonesia jelang laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Garuda akan berhadapan dengan Bahrain di International Bahrain Stadium pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran final.
Kekuatan timnas Bahrain. Bahrain dikenal sebagai tim yang tangguh di Asia. Mereka memiliki skuad yang solid dengan beberapa pemain berpengalaman di level internasional. Bahrain juga memiliki strategi permainan yang terstruktur dan disiplin yang membuat mereka sulit dikalahkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, performa Bahrain cenderung fluktuatif. Kekuatan timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang dalam tren positif di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Garuda mampu menunjukkan performa yang impresif di beberapa turnamen terakhir, termasuk Piala Asia ke-2023. Timnas Indonesia kini memiliki skuad yang lebih muda dan energik, dengan beberapa pemain berbakat yang siap unjuk gigi di kancah internasional. Kedalaman skuad yang semakin kuat menjadi salah satu aset penting bagi timnas Indonesia. Rekor pertemuan kedua tim. Sejarah pertemuan kedua tim menunjukkan dominasi Bahrain atas Indonesia. Dalam 5 pertandingan terakhir, Bahrain meraih 4 kemenangan, sementara 1 pertandingan berakhir imbang. Hasil 5 pertemuan terakhir Bahrain vs Indonesia. 29 Februari tahun 2012, Bahrain vs Indonesia 10-0 kualifikasi Piala Dunia ke-2014. 6 September tahun 2011, Indonesia vs Bahrain 0-2 kualifikasi Piala Dunia ke-2014. 10 Juli tahun 2007, Indonesia vs Bahrain 2-1 Piala Asia. 25 Juli tahun 2004, Bahrain vs Indonesia 3-1 Piala Asia. 19 Juni tahun 1988, Indonesia vs Bahrain 0-0 kualifikasi Piala Asia 1988. 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia. 10 September tahun 2024, Indonesia vs Australia seri 0-0 kualifikasi Piala Dunia 2026. 6 September tahun 2024, Arab Saudi vs Indonesia seri 1-1 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. 11 Juni tahun 2024, Indonesia vs Filipina menang 2-0 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. 6 Juni tahun 2024, Indonesia vs Irak kalah 0-2 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. 2 Juni tahun 2024, Indonesia vs Tanzania seri 0-0 friendly match. 5 pertandingan terakhir timnas Bahrain. 10 September tahun 2024, Bahrain vs Jepang kalah 0-5 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. 5 September tahun 2024, Australia vs Bahrain menang 0-1 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. 12 Juni tahun 2024, Uni Emirat Arab vs Bahrain seri 1-1 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. 7 Juni tahun 2024, Bahrain vs Yaman 0-0 seri kualifikasi Piala Dunia ke-2026. 27 Maret tahun 2024, Bahrain vs Nepal 3-0 menang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Bahrain dalam laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan ini membawa kembali kenangan buruk bagi Indonesia, mengingat kekalahan telak 10-0 yang mereka alami pada tahun ke-2012. Jelang pertandingan, Bahrain kembali mengungkit-ungkit kekalahan tersebut, seolah meremehkan kemampuan timnas Indonesia saat ini. Sikap Bahrain yang kembali mengungkit-ungkit kekalahan 10-0 pada tahun 2012 menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap serius timnas Indonesia. Seakan-akan, mereka telah melupakan semangat juang dan tekad para pemain Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Bahrain seolah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang lebih unggul dan menganggap Indonesia sebagai lawan yang mudah dikalahkan. Kubu Bahrain, melalui staf Federasi Sepak Bola Bahrain, secara terang-terangan menyatakan keyakinan mereka akan menang dan Indonesia akan kalah. Mereka bahkan masih mengingat kemenangan 10-0 tersebut dengan memajang foto poster di kantor mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Bahrain tidak menganggap serius timnas Indonesia dan menganggap mereka sebagai lawan yang mudah dikalahkan. Sikap meremehkan ini bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi sebuah tindakan yang merendahkan martabat timnas Indonesia. Mereka seolah lupa bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kejutan dan tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhir sebuah pertandingan. Kekalahan telak 10-0 pada tahun 2012 merupakan momen terkelam dalam sejarah timnas Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekalahan tersebut. Dualisme sepak bola.
Pada saat itu, sepak bola Indonesia sedang dilanda konflik internal antara PSSI dan Komisi Penyelamat Sepak Bola Indonesia. Hal ini menyebabkan terpecahnya liga domestik menjadi Indonesian Super League dan Indonesia Premier League. Pemain ISL dilarang membela timnas. Akibat konflik tersebut, pemain-pemain dari klub ISL dilarang membela timnas Indonesia versi PSSI. Hal ini membuat timnas Indonesia kehilangan sejumlah pemain bintang seperti Boaz Solosa, Maman Abdurrahman, Firman Utina, Hamka Hamzah, dan Christine Gonzalez. Timnas Indonesia tidak ideal. Timnas Indonesia yang ditukangi Aji Santoso saat itu bukanlah tim yang ideal karena tidak diperkuat oleh pemain-pemain terbaik. Kekurangan pemain berpengalaman dan kualitas tim yang tidak merata menjadi salah satu faktor utama kekalahan tersebut. Meskipun demikian, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainan. Namun, Bahrain mungkin lupa bahwa timnas Indonesia saat ini bukanlah tim yang sama seperti 12 tahun silam. Sejak kekalahan memalukan itu, timnas Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan hadirnya pemain-pemain berbakat yang merumput di liga-liga top Eropa. Jai Itzes, pemain kelahiran Belanda ini, berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A Italia, menunjukkan kualitas dan pengalamannya di level tinggi. Kelvin Verdonk telah membuktikan konsistensinya bersama NAC Nijmegen di Eredivisie Belanda, liga yang dikenal dengan intensitas dan kualitasnya. Mes Hilgers dan Eliano Reinders, kedatangan dua pemain ini akan semakin menambah daya gedor serangan timnas Garuda. Hilgers dan Reinders membawa pengalaman dan kemampuan teknis yang mumpuni dari liga-liga Eropa. Kehadiran para pemain Greda ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia telah berkembang pesat dan memiliki potensi untuk bersaing di level internasional. Mereka membawa semangat baru, taktik modern, dan kualitas teknis yang akan menjadi ancaman serius bagi Bahrain. Timnas Bahrain memang dikenal dengan strategi 4-4-2 yang ampuh. Terbukti saat mereka berhasil mengalahkan Australia di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Meskipun kalah dari Jepang pada pertandingan berikutnya, pelatih Dragan Talajic tetap mempertahankan strategi ini. Ini menandakan bahwa strategi 4-4-2 ini tetap menjadi andalan Bahrain, dan mereka kemungkinan besar akan menggunakannya lagi saat menghadapi Indonesia. Strategi 4-4-2 ini memungkinkan Bahrain untuk bermain agresif dengan kekuatan di lini tengah dan penyerangan yang cepat. Meskipun kalah dari Jepang, Bahrain menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim kuat. Jadi, timnas Indonesia harus waspada dan siap menghadapi strategi 4-4-2 Bahrain yang terbukti ampuh. Buat kamu yang penasaran sama kekuatan mereka, ini dia profil para pemain Bahrain yang siap tempur. Kiper Ibrahim Lutfallah, umur 32 tahun, klub PAO Al Ahly Bahrain, harga pasar 5,65 miliar. Walau pernah kebobolan 5 gol saat lawan Jepang, Ibrahim Lutfallah tetap jadi kiper utama. Pengalaman dan ketenangannya di bawah mister gawang jadi andalan Bahrain. B. Said Bakar, bek tengah yang kokoh dan berpengalaman. Said Bakar jadi benteng pertahanan Bahrain. Dia jago banget baca permainan dan potong serangan lawan. Umur 30 tahun, klub Al-Qaldiyah Bahrain, harga pasar 6,08 miliar. Amin Benadi, berpasangan sama Said Bakar di jantung pertahanan. Amin Benadi dikenal kuat dan agresif. Dia nggak segan berduel sama penyerang lawan. Umur 31 tahun, klub Al-Muharrak Bahrain, harga pasar 7,82 miliar. Abdullah Al-Khulasi, bek kanan yang lincah dan agresif. Abdullah Al-Khulasi punya kecepatan dan stamina yang oke. Dia sering bantu serangan dari sisi kanan. Umur 21 tahun, klub Al-Muharrak Bahrain, harga pasar 4,35 miliar. Haza Ali, bek kiri yang tangguh dan disiplin. Haza Ali punya tugas berat jaga sisi kiri pertahanan Bahrain. Dia juga jago banget ngasih umpan silang yang akurat. Umur 29 tahun, klub PAO Al Rifa SC Bahrain, harga pasar 4,35 miliar. Gelandang Komail Al-Aswad, gelandang serang kreatif dengan visi bermain yang bagus. Sangat ahli dalam menciptakan peluang berbahaya bagi timnya. Umur 30 tahun, klub Al-Qaldiyah Bahrain, harga pasar 10,43 miliar. Abdul Wahab Al-Melut, gelandang bertahan kuat dan disiplin, memainkan peran penting dalam mengatur tempo permainan dan menjaga lini belakang. Umur 34 tahun, klub Al-Muharrak Bahrain, harga pasar 3,48 miliar. Jassim Al-Sheikh, gelandang serang dengan kemampuan dribbling dan passing yang luar biasa, sering menjadi motor serangan Bahrain. Umur 28 tahun, klub PAO Al Rifa SC Bahrain, harga pasar 8,69 miliar. Mahdi Abdul Jabber, gelandang serang dengan kecepatan dan skill individu yang tinggi, ahli dalam menembus pertahanan lawan. Umur
33 tahun, klub Al-Qaldiyah Bahrain, harga pasar 1,74 miliar. Penyerang Mohamed Marhoun, penyerang yang haus gol. Mohamed Marhoun punya insting mencetak gol yang tajam. Dia jadi ancaman serius buat pertahanan lawan. Umur 22 tahun, klub Al-Muharrak Bahrain, harga pasar 1,74 miliar. Ali Maidan, penyerang yang punya kemampuan teknis dan taktik yang bagus. Dia bisa main di berbagai posisi di lini depan. Umur 28 tahun, klub Al-Rifa SC Bahrain, harga pasar 52,14 miliar. Pemain termahal timnas Bahrain adalah Ali Maidan dengan harga pasar 52,14 miliar. Pertandingan sengit antara timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Asia 2023 yang berakhir dengan skor 2-2 meninggalkan rasa pahit bagi para supporter Garuda. Kekecewaan mendalam mewarnai hati para penggemar yang menganggap keputusan kontroversial wasit Ahmed Abu Bakar Kaf asal Oman menjadi penyebab utama kegagalan timnas Indonesia meraih kemenangan di kandang Bahrain. Salah satu keputusan yang paling disorot adalah perpanjangan waktu yang seharusnya 6 menit, namun diperpanjang menjadi 10 menit. Perpanjangan waktu ini berujung pada gol penyama kedudukan Bahrain di menit ke-90 tambah 10 yang membuat timnas Indonesia gagal meraih 3 poin. Banyak pihak menilai perpanjangan waktu yang diberikan wasit tidak sesuai dengan aturan dan tidak mencerminkan permainan yang terjadi di lapangan. Wasit dinilai terlalu mudah memberikan kartu kuning kepada pemain Indonesia, sementara beberapa pelanggaran keras yang dilakukan pemain Bahrain diabaikan. Kekecewaan supporter semakin menjadi-jadi, mengingat timnas Indonesia sebenarnya tampil dominan dan berpeluang besar untuk meraih kemenangan. Namun, keputusan wasit yang dinilai tidak adil dan merugikan timnas Indonesia membuat harapan untuk meraih kemenangan di Bahrain sirna. Kritik dan hujatan pun mengarah kepada Ahmed Abu Bakar Kaf. Banyak yang menganggap wasit asal Oman tersebut tidak kompeten dan tidak profesional dalam memimpin pertandingan. Pertanyaan besar muncul, apakah wasit Ahmed Abu Bakar Kaf memang sengaja merugikan timnas Indonesia atau hanya kesalahan teknis dalam memimpin pertandingan? Kontroversi ini tentu saja menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kekecewaan dan kemarahan supporter menjadi bukti nyata bahwa keputusan wasit memiliki pengaruh besar terhadap hasil pertandingan dan dapat memicu emosi para penggemar. Dalam konferensi pers, pelatih Shin Tae-yang mengatakan, kedua tim melakukan yang terbaik sampai wasit meniupkan peluit panjang. Akan tetapi, saya harus memastikan kembali terkait dengan keputusan-keputusan wasit di pertandingan tadi. Bila AFC ingin semakin maju, maka keputusan dan kepemimpinan wasit juga perlu diperbaiki. Jika AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus ditingkatkan, tegas Shin Tae-yang. Jika semua orang melihat laga ini, mungkin Anda mengerti mengapa pemain kami marah. Tambahnya, tambahan waktu 6 menit. Tapi laga sampai lebih dari 9 menit, ujarnya dengan nada kecewa. Soal tambahan waktu, yang seharusnya 6 menit namun menjadi lebih dari 9 menit. Lalu, keputusan-keputusan wasit yang menurut saya merugikan kami. Saya rasa semua orang bisa memahami kenapa para pemain kami kesal dengan keputusan-keputusan tersebut.